Di sini pipa 3/8 ya. Teman-teman bisa tahu ini adalah pipa suction 3-way valve atau service port. Nanti akan saya ada gambarnya. Kemudian ini adalah 2-way valve. Halo teman-teman, kembali lagi di Engineer TV. Hari ini kita akan ngebahas tentang sistem pump down. Ya, jadi ini di sistem AC. Nah, kita tahu bahwa pump down itu merupakan suatu proses penyimpanan ya, refrigeran atau freon ke dalam unit outdoor. Nah, jadi jika ada relokasi ya atau ada perbaikan ya di sisi indoor, maka refrigeran tidak harus dibuang ke udara luar, namun kita bisa menyimpannya di sisi outdoor seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan mensimulasikan sistem refrigerasinya seperti apa. Oke, jadi sistem pump down ini saya mengacu kepada Permen ISDM nomor 57 tahun 2017 dan SNI nomor 19 6713 tahun 2022 tentang pengkondisi udara dan pompa kalor tanpa saluran, pengujian dan penilaian kinerja atau perubahannya yang merupakan adopsi dari ISO 5151 1994. Kemudian SNI ya 046958 tahun 2003 tentang pemanfaatan tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya, label tanda hemat energi. Oke, di sini ada peraturannya ya teman-teman ya. Ada 11 step dari A, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Ya, ini yang dari tadi permen yang tadi saya ambil peraturannya sampai K. Di sini dari A sampai K kurang lebih ada 11 poin ya. Nah, ini saya mengacu kepada ini. Oke, kita tahu ini adalah sistem refrigerasi uap. Yang saya pakai di sini adalah refrigeran 32. Oke. Di sini kemarin sebenarnya sudah bahas tentang sistem refrigerasi uap ya. Nanti mungkin teman-teman belum nonton, nanti akan saya tampilkan di pojok kanan atas untuk linknya. Teman-teman tinggal klik saja. Oke, kita tahu bahwa sistem refrigerasi uap mempunyai 4 komponen utama. Yang pertama ada evaporator ya untuk menyerap kalor dalam kabin atau dalam ruangan. Kemudian ada sini ada kompresor ya untuk menekan si refrigeran. Setelah itu ada kondensor ya untuk pelepasan kalor yang dibantu oleh si blower ya agar sempurna. Kemudian ada pipa kapiler untuk menurunkan tekanan. Otomatis tekanan turun, maka si temperatur akan menyamakan dengan temperatur tekanan tersebut. Oke, di sini ada 3 derajat ya. Ini ada 3 derajat 115 PSIG ya, PSIG berarti nanti dengan manifold. Ini ada arah panahnya. Jadi arah aliran tersebut kemari ya, teman-teman ya. Di sini berupa liquid ya atau cair, dan di sini vapor atau gas. Di sini pipa 3/8 ya. Teman-teman bisa tahu ini adalah pipa suction 3-way valve atau service port. Nanti akan saya ada gambarnya. Kemudian ini adalah 2-way valve ya. Jadi ini yang biasa dimasukin oleh selangnya manifold seperti itu. Oke. Nah, di sini ada gambarnya teman-teman ya. Jadi ini yang tadi saya maksud ini adalah 2-way, ini 3-way. Oke. Di sini nanti kita menggunakan kunci L. Tapi mungkin pada umumnya teman-teman udah pada tahu, kita akan ngebahas secara sistemnya saja ya. Sirkulasinya seperti apa. Oke. Ini udah ada seperti ini ya. Jadi teman-teman biasanya itu kan nyalakan AC terlebih dahulu ya. Nah, ini air refrigeran dia mengalir. Nah, kemudian bukan Apple ya yang di ini kan Apple nih ya. Ini tanda panah 2-way maupun 3-way. Ini Apple ini nih yang dibuka ya, bukan valve-nya. Nah, ini adalah valve-nya si 2-way sama valve-nya 3-way. Oke, ketika dimasukkan analyzer, tekanannya adalah 115 PSIG. Nah, GG itu berdasarkan manifold maupun analyzer. Nah, 115 ini kita tahu bahwa temperatur yang diinginkan di inlet evaporator adalah 3 derajat. Kalau kita konversikan menjadi PSIG dengan refrigeran 32 menggunakan aplikasi RefTools, itu adalah 115 PSIG ya. Berdasarkan analyzer. Oke, setelah itu ketika manifold sudah dipasang, maka tekanan akan terbaca 115 PSIG. Setelah itu valve
two way ya. Biasanya kan two way valve-nya itu kita tutup ya, yang valve discharge-nya ini loh. Ini masuknya valve discharge kita tutup. Yang mana sih valve-nya? Nah ini nih, yang valve 1/4 ya, pipa kecil ya. Nah ini nih, yang tekan. Nah ini ditutup nih. Nah ini tutup, nanti yang warna hitamnya nanti dia akan nutup ke sini ya, kita lihat ya. Nah seperti ini contohnya nih. Nah ini sudah ditutup dan aliran refrigernya sudah mulai tidak mengalir lagi ya. Ini alirannya sudah sampai sini. Nah ini udah kita tutup, jadi di sini pakai kunci L nutupnya teman-teman ya. Nah ini nanti tekanan itu dia lama-lama makin turun ya. Nah tekanannya biasanya kalau udah sampai 0 ya, nah ini udah sampai mau 0 nih ya, udah 0 PSI, biasanya nanti terjadi defrost di pipa discharge-nya ini teman-teman ya. Defrost itu seperti ada bunga esnya seperti itu di sininya. Nah nanti sampai udah 0 PSI gig, berarti tinggal teman-teman tutup saja pipa three-way valve-nya ini atau pipa service port. Nah di sini nanti tinggal ditutup saja. Nah nanti kalau sudah ditutup nanti kan seperti ini ya. Nah ketika sudah ditutup, maka jangan lupa teman-teman matikan unit AC tersebut ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya dari saya. Nanti ketika sudah dimatikan, maka semua unit akan mati atau cut off, dan refrigerant akan disimpan di sisi outdoor saja. Nah oke, jadi si refrigerant sudah ada di outdoor dan sudah bisa dibongkar ya, atau sudah bisa dilepas untuk pipa-pipanya. Nah ketika masih ada tekanan atau refrigerant tersisa, lebih baik dinetralisir menggunakan air, atau freon refrigerant itu dimasukkan ke air agar refrigerant tersisa tidak terbuang di udara bebas, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih simulasi aliran refrigerant seperti ini. Sekian dari video ini, salam engineer.